Hai kreator, selamat datang kembali di channel Ngomongin Positioning Brand. Video kali ini, kita akan menginspirasi kisah Chairul Tanjung, si anak singkong jadi konglomerat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like dan komentarnya, sangat bermanfaat untuk kemajuan dan keberhasilan channel ini. Chairul Tanjung adalah sosok penting di balik kerajaan bisnis CT Corp yang membawahi Megacorp, Transcorp, dan CT Global Resources. Ketiga perusahaan itu bergerak dalam layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan dan sumber daya alam. Chairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha bertangan dingin. CT Corp terus bertumbuh sehingga mengukuhkan Chairul sebagai konglomerat papan atas Indonesia. Dia pernah menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menko Perekonomian. Jabatan itu Chairul emban menggantikan Hatta Rajasa sejak tanggal 19 Mei tahun 2014 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Kisah Taipan berjuluk Si Anak Singkong ini menjadi inspirasi banyak orang melalui buku biografinya, Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku itu dibagikan gratis dalam format digital pada perayaan ulang tahun yang ke-60. Chairul Tanjung lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Dia merupakan putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayah Chairul berasal dari Sibolga, Sumatera Utara dan sang ayah merupakan seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beroplah kecil. Sedangkan ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga. Chairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Pada masa Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan tersebut memaksa orang tua Chairul menjual rumahnya. Mereka harus tinggal di kamar losmen yang sempit. Tidak lahir dari keluarga kaya raya, Chairul Tanjung sukses membuktikan bahwa siapapun bisa mencapai kesuksesan. Julukan, Si Anak Singkong, yang melekat pada dirinya bukan muncul lantaran dia gemar mengkonsumsi singkong, melainkan julukan yang dikenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran pada masa itu. Chairul Tanjung bersekolah di SD Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1975. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di SMP Van Lith, Jakarta dan lulus pada tahun 1978. Lalu ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1987. Selama kuliah di kedokteran gigi, Chairul pernah menjalani bisnis berjualan buku, usaha fotokopi hingga berjualan kaos. Chairul pun pernah menjadi penyedia peralatan laboratorium dan kedokteran di kawasan Senen. Dia telah memulai bisnis sejak di bangku kuliah sehingga muncul naluri kewirausahaannya. Ia bangga bisa menjalani karir yang sangat berbeda dengan pendidikan yang ditempuh. Selepas lulus kuliah, Chairul Tanjung kembali membangun usaha bersama 3 rekannya. Dengan meminjam dana dari Bank Eksim sebesar 150 juta rupiah, mereka mendirikan PT Pariarti Sindutama pada 1987 yang memproduksi sepatu anak-anak dan berhasil mendapatkan pesanan 160.000 pasang sepatu untuk diekspor ke Italia. Sukses dengan bisnis sepatu ekspor membuat Chairul Tanjung semakin yakin dengan kewirausahaannya. Namun, karena adanya perbedaan visi dan misi antara dia dan para rekan, Chairul Tanjung memutuskan untuk memisahkan diri dari PT Pariarti Sindutama. Dia lalu banting setir dan mulai merintis usaha konglomerasinya, yang fokus pada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Pada bidang keuangan, Chairul Tanjung mengambil alih Bank Karman yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mega pada 1996. Tangan dingin Chairul Tanjung teruji ketika krisis moneter pada 1998. Saat itu banyak pengusaha yang bangkrut dan tidak sedikit pula bank nasional yang kolaps, tetapi Chairul Tanjung bertahan. Bank Mega bahkan mampu mencetak keuntungan yang signifikan. Di bawah para grup, Chairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi Finance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Pada bidang properti dan investasi, perusahaan Chairul Tanjung ini membawahi para Bandung Propertindo,
Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo dan Mega Indah Propertindo. Para grup membangun Bandung Supermall, yang diluncurkan pada 1999 sebagai Central Business District dengan luas 3 hektare, ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Sementara, pada bidang investasi, pada awal 2010, melalui anak perusahaannya yaitu Transcorp membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia sebesar 40% dengan Memorandum of Understanding. Pembelian saham Carrefour tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Maret tahun 2010 di Perancis. Pada tanggal 1 Desember tahun 2011, Chairul Tanjung meresmikan perubahan nama para grup menjadi CT Corp yang terdiri dari 3 perusahaan subholding yaitu Mega Corp, Transcorp, dan CT Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan dan sumber daya alam. Lingkup bisnis dalam bidang keuangan meliputi perbankan, capital market, asuransi dan multi-finance. Melalui PT Mega Corpora, keluarga CT Corporate merupakan pemegang saham pengendali PT Bank Mega, terbuka. CT Corpora mempunyai kepemilikan saham 58% dan sisanya milik publik. Per tanggal 30 Juni tahun 2020, Bank Mega diketahui mempunyai total aset 99,24 triliun dan laba mengalami pertumbuhan 32,60%. Pada tahun 2017, Bank Mega juga pernah mencapai pertumbuhan tertinggi, terutama dalam pendapatan bersih dan kartu kredit di antara bank lain di Indonesia. PT Mega Corporate juga mempunyai kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah sebesar 99,99%. Pada 2019, Bank Mega Syariah mempunyai total aset 8 triliun rupiah dengan laba bersih tumbuh 5,5%. Selain kedua bank ini, Chairul Tanjung juga mempunyai saham BPD Sulutgo dan BPD Sulteng, masing-masing sebesar 24,90%. Pada bulan November tahun 2020, Mega Corpora pun menggelontorkan dana ke Bank Bengkulu sebagai upaya pembelian saham. Dalam bidang capital market, Mega Corp mempunyai PT Mega Capital Sekuritas dan PT Mega Capital Investama yang bergerak dalam bidang usaha manajer investasi. Sedangkan dalam bidang asuransi dan multi-finance, perusahaan di bawah naungan CT Corp antara lain Asuransi Umum Mega, Asuransi Jiwa Mega Life, Para Multi-Finance, dan Mega Finance. Chairul Tanjung merupakan bos dari beberapa media ternama. Sejumlah perusahaan media di bawah naungan CT Corp antara lain adalah Trans TV, Trans 7, Detik Network, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan Transvision Channels. Chairul Tanjung mempunyai bisnis di sektor properti dan investasi. Beberapa perusahaan properti dan investasi yang dimilikinya, antara lain adalah Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Sedangkan pada bidang investasi, di awal 2010, melalui anak perusahaannya, Transcorp, membeli saham Carrefour Indonesia sebesar 40%. Saat ini, Carrefour Indonesia sudah dikuasai sepenuhnya oleh Chairul Tanjung dan diubah namanya menjadi Transmart. Sektor lainnya, seperti lifestyle, pelayanan wisata dan pengurusan dokumen perjalanan fashion pemegang lisensi Jimmy Choo, Versace, Mango, dan lainnya, food and beverage, Wendy's, Baskin Robbins, The Coffee Bean dan Tea Leaf, dan masih banyak lagi. Kerajaan CT Corp telah menempatkan Chairul Tanjung pada 10 besar deretan orang terkaya di Indonesia sejak 2012. Pada 2011, Chairul Tanjung memiliki kekayaan 2,1 miliar dolar dan berada di peringkat 11 daftar orang kaya di Indonesia versi Forbes. Kekayaan Chairul Tanjung terus bertumbuh kembang. Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires yang dikutip pada Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022, kekayaan Chairul Tanjung sekarang mencapai $6.50 atau sekitar 96 triliun rupiah. Jumlah kekayaan Chairul Tanjung itu berada di bawah R. Budi Hartono dan Michael Hartono, Grup Jarum, serta Sri Prakas Lohia Indorama Corporation. Kekayaan Chairul Tanjung melonjak dari 2021 sebesar 5,5 miliar dolar dan berada di urutan ke-6 orang terkaya di Indonesia. Sedangkan menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 2014, Chairul memiliki harta tidak bergerak berupa tanah sebesar 445,97 miliar rupiah.
Ada pula harta bergerak berupa kendaraan mewah senilai 15,5 miliar rupiah. Kemudian, investasi logam mulia dan barang antik senilai 25,8 miliar rupiah. Buku berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan tepat pada usia Chairul Tanjung setengah abad. Buku ini menceritakan kisah hidup Chairul Tanjung dari masa kecilnya hingga sukses seperti sekarang. Chairul Tanjung meminta Cahya Gunawan Direja untuk membuat buku biografi menjelang ulang tahunnya ke-50. Penyusunan buku dimulai sejak 2010 sampai akhirnya terbit pada Juni tahun 2012 dengan penerbit Kompas. Chairul Tanjung Si Anak Singkong menjadi buku yang cukup laris dan dibaca masyarakat. Pada ulang tahunnya yang ke-60, Chairul membagikan buku dalam format digital secara gratis. Demikianlah kisah inspiratif yang menginspirasi kita semua, dari kisah Chairul Tanjung, Si Anak Singkong jadi konglomerat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat.